Pada tahun 2007, adik saya iseng-iseng menjadi pemborong di kampungnya ketika jalan di kampung dibuat onderlah. Sebetulnya dia hanya dilimpahi pemborongan itu dari pemenang tender di atasnya. Pada suatu hari dia harus mengambil uang di BRI ya, yang sampai ke kampung-kampung itu apa namanya? BRI. Dan dia membawa karung itu, setelah dihitung kelebihan 47 juta. Mbak Yunya mengatakan lumayan, kita bisa bagi-bagi. Tetapi adik saya mengatakan seandainya itu keluarga kita yang salah itu, dia akan kehilangan pekerjaan dan barangkali harus menjual ladang untuk mengganti kelebihan uang itu. Maka uang itu dikembalikan oleh adik saya. Setahun kemudian dia menelpon saya. Boleh enggak saya minta pinjam 3 juta? 3 juta untuk apa? Istri saya mau melahirkan katanya. Saya di tahun rohani waktu itu, staf tahun rohani. Saya mengatakan saya tidak punya uang, dan betul saya tidak punya uang. Kamu pinjamlah pastor paroki. Saya tidak tahu entah bagaimana diselesaikan kekurangan persalinan istrinya itu. Syukurlah istrinya melahirkan dengan selamat dan anaknya juga selamat. Saya tidak tahu bagaimana pergolakan batinnya dan bujukan kakak-kakaknya atas uang 47 juta yang setahun kemudian dia merasa bangkrut dan tidak bisa bahkan untuk membayar persalinan istrinya yang seharusnya sudah 1 tahun yang lalu direncanakan bagaimana akan dilaksanakan segala sesuatu tentang kelahiran anaknya. Namun saya mendengar itu, saya mengatakan dia bijaksana. Dan saya bangga punya adik seperti dia. Berbahagialah orang yang miskin dalam roh, lapar dan haus akan keadilan, dianiaya karena kebenaran. Miskin dalam roh mempunyai arti biblis, ialah sikap rendah hati di hadapan Allah. Menurut teladan kemiskinan Tuhan yang disebut anawim, yakni mengosongkan diri, mengharapkan segala sesuatu semata karena rahmat Allah. Keadilan di sini mempunyai arti bukan dalam pengertian keadilan sosial dan keadilan ekonomi, melainkan kepasrahan dan penyerahan diri kepada penyelenggaraan ilahi, kepada kebaikan Allah yang telah menganugerahkan segalanya bagi kita menurut jawaban kepasrahan total kemanusiaan kita. Hanya Allah sumber hidup manusia, hanya dialah yang harus diandalkan. Yesus mengetahui isi hati manusia, haus dan rindu akan kebahagiaan. Setiap manusia ingin hidup bahagia, beruntung, mujur, pun kalau tidak bekerja keras. Karena itu manusia sendiri mencari pemuasan seperti apa yang dicari oleh setiap orang untuk mencapai kebahagiaan, kekayaan, atau uang, sukses, posisi sosial, keamanan, dan kasih sayang,
kekuatan, kekuasaan. Yesus di sini memberikan jalan kebahagiaan yang menenteramkan, yang berlaku abadi, meskipun jalannya adalah baru, bahkan paradoksial. Sebagai putra Allah yang mempunyai kesetaraan dengan Allah, dan kesetaraannya tidak harus dipertahankan dalam sikap hidupnya. Sabda bahagia merupakan sabda yang paling kontroversial di dalam Injil. Seperti Yesus sendiri yang sabda Allah yang menjadi kontroversial karena menjadi manusia. Sabda ini paling kontroversial dalam Injil sebab di dalamnya Yesus menjungkir balikkan kriteria kebahagiaan dunia, kesuksesan dunia. Mereka yang bahagia adalah justru yang dipandang malang oleh dunia, si miskin dan si lapar, mereka yang menangis dan yang menderita, yang baik hati dan mau mengampuni, yang lemah lembut dan rendah hati, mereka yang cinta damai dan menolak cara-cara kekerasan, mereka yang dianiaya karena kepercayaan mereka kepada Allah. Tentu saja sabda bahagianya adalah baru, radikal, paradoksial. Yesus mendapat kecaman dari lawan-lawannya akan sabda itu, bahwa sabdanya itu suatu hal yang utopis, khayalan, sesuatu yang tidak mungkin direalisir karena tidak logis. Sabda itu hanya cocok untuk para rahib yang mengasingkan diri dari dunia ini, bukan untuk orang kebanyakan, pun bukan untuk para religius aktif yang bekerja di tengah umat. Masa semua orang mau dijadikan rahib, seperti para klaris misalnya, atau seperti para rahib di Rawaseneng? Tidak mungkin. Sabda itu bisa dipenuhi oleh kita, apalagi oleh awam. Namun sabda itu telah diucapkan oleh Yesus, dan Yesus bukan mengkhususkannya bagi kelompok manusia tertentu saja. Sabda itu untuk semua orang, pria dan wanita yang mau mengikuti Yesus di jalannya. Dan apalagi kalau demikian maka juga untuk kita, rohaniwan, rohaniwati, para religius. Sabda itu diucapkan oleh Yesus agar manusia dijiwai oleh roh kerajaan Allah, dan dengan demikian memperoleh kebahagiaan penuh melalui persiaran hidup yang merdeka. Sabda Yesus pastilah bukannya tidak mungkin dijalankan. Sebelum Yesus memang belum ada orang yang pernah mengucapkan sabda paradoksial tersebut. Sabda paradoksial hanya bisa dimengerti kalau dihidupi dan dipraktekkan seperti yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Hidup Yesus sendiri adalah kunci untuk mengerti dan menafsirkan sabda bahagia itu. Ia hidup sesuai dengan kerahiman kehendak Allah, menjadi manusia yang miskin. Dia lapar dan haus akan keadilan. Ia dianiaya, bahkan dibunuh untuk keselamatan manusia. Mengacu pada pribadinya, sabda bahagia itu merupakan program hidup yang tetap mungkin dijalankan oleh para muridnya. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian maka sabda bahagia Yesus bukan spiritualitas kosong, pengasingan diri yang pasif, atau keputusasaan fatal. Ia mengucapkan sabda bahagia itu bukan untuk menciptakan komunitas
atau kelompok manusia laki-laki atau perempuan yang hidup mengiba dan mengundang belas kasihan orang lain. Kebahagiaan itu sungguh-sungguh hadir manakala orang berusaha mengentaskan dirinya yang miskin dengan jalan yang jujur demi mengatasi kemalangan diri dan sesamanya dengan cara yang penuh kesabaran, memilih kejujuran, keadilan, perdamaian, penuh persaudaraan dan persahabatan dengan orang lain, pun kalau itu membuat dirinya menjadi musuh dari kita atau selalu mengganggu kehidupan kita. Penuh kasih, penuh sayang, serta setia dalam solidaritas dengan sesama tanpa pandang bulu, dengan menolak segala bentuk kekerasan, bentuk rekayasa, manipulasi kotor, dan segala bentuk perbuatan koruptif. Orang mengatakan tergantung di tangan siapa. Kemarin saya katakan di Batu Raja. Kaos kita barangkali tidak berharga, tetapi di tangan Ronaldo, jersey itu bisa puluhan juta rupiah harganya. Di tangan yang tepat, apapun bisa menjadi mulia. Orang miskin bisa terhormat. Orang yang menderita bisa bahagia. Kongregasi ini sekarang di tangan Romo Suparman. Terima kasih kepada para pendahulu pasti. Tetapi kongregasi ini harus maju. Dan itu tergantung pada pengelola di tangan siapa. Semoga Romo Suparman dan Dewan menghadirkan mimpi Allah sendiri untuk kongregasi ini yang dulu sudah memulainya atau dimulainya oleh para pendahulu dengan susah payah, yang pada akhirnya menjadi mulia terhormat di dua provinsi, bukan dua provinsi, dua keuskupan di Sumatera bagian selatan ini. Bahkan kini telah menyebar kemana-mana. Andaikan orang-orang dahulu, para pendahulu, mementingkan diri sendiri, pastilah tidak akan berkembang sebesar yang sekarang dikenal di mana-mana di tanah air kita. Kita mendoakan provinsial dan dewan yang baru dan kongregasi ini serta semua anggotanya, semoga sungguh menghadirkan kerajaan Allah, kerajaan yang di tangan Yesus menjadi penuh perhatian pada siapapun yang kecil, miskin, menderita. Gerejanya adalah gereja kaum miskin. Dalam berbagai kesempatan para paus mengajak dan mengingatkan kita agar kita sebagai anggota gereja Katolik harus menyadari bahwa gereja ini adalah gereja kaum miskin dan untuk kaum miskin. Tetapi kemiskinan kita membawa kepada kebahagiaan dan terutama membawa kepada keselamatan, karena sabda Allah telah memiskinkan dirinya dan rela menjadi sama seperti kita. Hari-hari ini kita menyongsong Dia yang hadir sebagai manusia, agar kita manusia akan dapat hidup ilahi seperti Dia. Tuhan memberkati kita. Amin.